Pak Kadiman, salah satu hal yang perlu saya tanyakan adalah sebelum Mas Agung seperti ini, apakah beliau itu sering menyendiri satu? Iya. Iya, Betul? menyendiri. Ah, betul. Jadi kalau ada ini banyak diem di kamar sendiri, banyak ini. Itu awalnya. Kemudian termasuk kejengkelan-kejengkelan Mas Agung ini banyak disimpan. Jadi jengkel ngomong sendiri, dulunya seperti itu. Jadi banyak diem, banyak berpikir sendiri. Nah, ini yang akan memacu makhluk ini masuk. Jadi harus pandai Ustadz ya. Gimana? Pandai membedakan mana kebutuhan, Mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, Kalau itu ya. kebutuhan tuh azan, sholat, Iya. silakan. Kalau itu boleh gitu, boleh. Tapi kalau hanya beli itu hanya keinginan kita. Boleh sih, tapi harus kita jaga. Iya. Makanya keinginan yang seperti itu yang mirip-mirip mama belajar dihilangi. Kemudian jangan lupa tahajud ya. Kemudian mohon ampun ya Allah jika gatal-gatalku, sisa gatal-gatal ini adalah dari sifat saya di mana saya kalau punya keinginan itu juga harus terlaksana, saya mohon ampun kepadamu. Nah doanya seperti itu. Dengan tenang, diulang lagi. Iya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat penyembuh bagi gatal-gatalnya Mbak Yuli. Nanti kalau sudah punya suami, gatal-gatal lagi nggak apa-apa. masih panjang Pak. Maksudnya sudah ada yang garukin. Sudah Ustadz, ada ya? yang garukin, hafal. Ya Alhamdulillah. Gimana Mbak Yuli sudah paham ya? Iya. Sudah paham ya? Iya. Mohon dijalankan nasihat kami, mudah-mudahan Iya. itu menjadi manfaat bagi Baik. kita semua. Terima Amin. kasih Pak. Pak Boleh Ustadz. lanjut kepada Assalamualaikum penanya warahmatullahi berikutnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan di sini Ustadz ya. Laki-laki sekarang Ustadz ya. Bapak Kadiman. Mana Bapak Kadiman? Tadi Pak Kadiman itu udah mau lari, mau pulang. Kok nggak jadi mau pulang Pak nanti dulu ntar Bapak tanya masuk TV gitu. Nggak jadi. Silakan Monggo, Bapak. monggo. Iya, terima kasih Pak. Saya punya masalah Pak. Anak saya namanya Agung Dimantoro. Umur 25 tahun. Iya. Punya keluhan di telinga tuh banyak bisikan-bisikan suruh berbuat jahat Pak. Oh iya. Putra apa putri? Putra Pak ini. Oh bukan putri ya? Iya putra. Mas Agung mana? Iya, Pak. Model nggak ini? Gimana Pak Kadiman? Iya, jadi karena dia punya iman, selalu menolak ajakan jahat itu. Alhamdulillah ya betul. Nah, jadi saya suka bertengkar dengan bisikan Yang itu. bisikin itu? Iya, Oke. dia suka ngomongnya ngaco-ngaco. Oke, Ustadz. Oh gitu, ya. Iya. Oke, mic-nya dikasih Mas Agung aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Mas Agung, ayah bilang seperti itu sudah betul? Ada yang bisikin, mic-nya agak deket. Betul sekali. Betul ya, agak dekat mulut ya. Oh, Betul ya Mas Agung? terima kasih. Iya betul sekali. Sebelum ada bisikan, ini sudah berapa bulan Mas Agung bisikan ini muncul? Oh kebetulan 2009 sampai sekarang. 2009 sampai sekarang. Saya mau tanya, sebelum Mas Agung itu dapat bisikan untuk berbuat jahat, saya mau tanya, sebelum itu ya, apakah Mas Agung pernah, maaf nih, ada masalah yang menjadikan Mas Agung itu hatinya gundah? Ada masalah, maaf, contoh nih masalahnya, ditinggal pacar, ini maaf nih, ini hanya masalah biasa. Atau jengkel dengan orang tua, kuat tapi diem. Atau Betul diam. kayaknya itu deh. Terima kasih. Kayaknya apa? Yang mana nih kira-kira? Kebetulan mah Sebelum sakit itu. sebelum sakit belum pernah. Belum pernah mengalami gangguan bisikan. Iya maksud saya sebelum. Maksudnya ada masalah apa? Umpamanya Mas Agung itu jengkel sama bapak atau sama ibu tapi diem. Jengkel diem aja terus. Kurang melampiaskan emosinya ke bidang musuh, lawan. Pakai mic dong ya. Ke lawannya tuh kurang melampiaskan emosi saya. Emosi. Emang Mas Agung punya lawan? Punya. Lawan apa? Lawan batin saya tuh namanya siapa ya?
Di Jawa Timur. Lawan batin itu? Iya. Waduh. Persembunyiannya. Persembunyiannya. Di mana? Maaf, Gua sorry. mana? Jawa Timur tapi sembunyinya jangan di Gua Hiro loh ya, salah nanti. Mas Agung, maksud saya begini nih Mas Agung. Sebelum Mas Agung ada bisikan-bisikan, Mas Agung pernah punya masalah nggak umpamanya jengkel sama orang tua tapi diem, maksud saya itu. Kalau lawan tanding mah nanti dulu. Kebetulan mah ke orang tua, ke pacar enggak. Pacar enggak jelas, tapi ke orang tua iya. Kalau jengkel banyak diemnya enggak Mas Agung? Ke orang tua kebetulan enggak. Ke mana kira-kira jengkelnya? Ke musuh. Ke musuh ya? Di luar rumah tangga lah. Hah? Di luar rumah tangga. Oh di luar rumah tangga? Iya. Musuhnya siapa? Ya orang gila itu. Ya sudah. Saya Ada yang kayak Danan kalau kata orang Jawa mah. Ya sudah. Ya udah Ustaz ya. Ya sudah. Terima Saya mau kasih. ngasih ke bapaknya aja deh. Ya, ke bapaknya. Aduh malah jadi pusing saya. Pak. Mas Agungnya berdiri juga. Pak siapa tadi? Kadiman. Pak Kadiman ya? Iya. Pak Kadiman, begini aja. Kayaknya Mas Agung memang sudah mulai istilahnya kalau kabel itu salah satu kabelnya satu itu udah mulai korslet ini. Mas Agung santai aja ya. Pak Kadiman, salah satu hal yang perlu saya tanyakan adalah sebelum Mas Agung seperti ini, apakah beliau itu sering menyendiri satu? Iya. Iya. Betul? Menyendiri. Ah, betul. Jadi kalau ada ini banyak diem di kamar sendiri, banyak ini. Itu awalnya. Kemudian termasuk kejengkelan-kejengkelan Mas Agung ini banyak disimpan. Jadi jengkel ngomong sendiri, dulunya seperti itu. Jadi banyak diem, banyak berpikir sendiri. Nah, ini yang akan memacu makhluk ini masuk ke otak kita, ke otak Mas Agung. Kemudian dia akan gerombol di daerah telinga dan senantiasa mensupport untuk bikin berbuat jahat terus. Nah, salah satu caranya adalah kalau Mas Agung memang agak sulit, sebenarnya bisa aja, tapi Mas Agung kayaknya kurang fokus. Pak Kadiman, saya mohon Iya. selesai sholat wajib maupun selesai sholat sunnah tahajud, mohon jika memang makhluk ini masuk disebabkan karena kesalahan Mas Agung atau dosa-dosa Mas Agung, khususnya pada orang tua atau saudara dan juga pada Allah, mohon diberi ampunan oleh Allah. Doakan itu aja. Ya Allah, jika anak saya sering dibisiki makhluk-makhlukmu yang tidak tampak oleh mata kami sebagai manusia, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa anak saya, jika dia sering melamun, jika dia sering berpikir sendiri yang tidak ada solusinya, saya mohon ampuni kesalahan dan dosa anak saya Agung. Paham ya Pak ya? Iya. Doa itu diulang lagi. Terus diulang lagi dengan tenang. Bapak dan Ibu sebagai ayah dan ibu doakan terus menerus. Kalau Mas Agung insya Allah bisa, doanya Mas Agung hampir mirip seperti itu, mohon sendiri. Mudah-mudahan si makhluk ini mulai hilang. Paham ya Pak ya? Ya, Ustaz. Bapak harus menunggu kesembuhan ini dengan sabar karena makhluk ini sudah masuk kayaknya agak lama. Iya. Paham ya? Karena beliau sering menyendiri, sering tidak berbaur dengan teman, akhirnya dia punya musuh secara batin. Ya itu tadi maksud saya. Iya, Ustaz. Paham? Ya. Nanti saya mohon Bapak yang menjelaskan ke Mas Agung karena waktu, jadi saya memberikan langsung fokus ke arah cara bagaimana menyelesaikannya. Ya, Iya, Ustaz. mudah-mudahan nasihat saya bisa dikerjakan Bapak sama Mas Agung. Terima Amin. kasih. Amin ya rabbal alamin. Nah, para Terima kasih, pemirsa yang dirahmati Allah serta hadirin hadirat ibu bapak yang ada di Masjid An-Nida. Nih, Ustaz. Iya. Kayaknya tadi antusias banget ya. Iya. Mau naik haji. Oh, Lagi iya musim loh. haji. Benar nih mau naik haji semua. Benar. Kalau naik haji nggak ada duit, nggak ada duit Ustaz. Gak ada duit. Bu, Iya, yang saya mau- pancing semuanya dulu ya. Naik haji ini luar biasa. Ketika dipanggil untuk melaksanakan haji, maka jawabannya labbaik Allahumma. Sok semuanya bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Subhanallah Ustaz ya. Benar-benar kepengen nih Ustaz. Bener-bener kepengen sampai hafal nih. Mudah-mudahan dipanggil semuanya. Amin. Iya, amin, 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 amin. Allahumma amin.